Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Shalom. Apa kabarmu pagi hari ini? Kiranya damai Yesus selalu menyertai hidupmu sekalian. Saudara-saudari terkasih, kita memasuki satu masa yang sangat istimewa dalam kalender iman Kristen, yaitu masa Advent. Masa ini bukan sekadar hitung mundur menuju Natal, bukan pula sekadar persiapan liturgi dan perayaan lahiriah. Masa Advent adalah masa penantian rohani, masa di mana gereja diajak kembali kepada sikap dasar iman, menunggu dengan harap dan berjaga dengan setia. Advent mengingatkan kita bahwa iman Kristen lahir dari penantian panjang, penantian yang penuh air mata, kerinduan, dan janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Penantian selalu menuntut kesabaran, namun dalam iman, penantian bukan waktu yang sia-sia. Justru dalam penantianlah Tuhan membentuk hati umat-Nya. Mari kita membuka firman Tuhan dan mendengarkan suaranya. Mari kita awali renungan ini, kita menundukkan kepala dan menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan yang setia dan penuh kasih, di pagi yang kudus ini kami datang dengan hati yang rindu. Kami memasuki masa Advent, masa penantian yang penuh harapan, sambil mengakui bahwa seringkali kami lelah menunggu dan mudah kehilangan kesabaran. Sucikanlah hati kami di masa penantian ini. Ajari kami menunggu bukan dengan keluh kesah, melainkan dengan iman yang teguh dan pengharapan yang hidup. Bukalah pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan lembutkan hati kami agar siap menyambut kehadiran Kristus yang datang membawa terang, damai, dan keselamatan. Biarlah renungan ini menuntun kami semakin dekat kepadamu, membentuk hidup kami seturut kehendak-Mu, dan mempersiapkan kami menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Bapak Ibu terkasih, bacaan kita pagi ini dari Yesaya 9 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai yang besar dan sukacita yang melimpah. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Demikian sabda Tuhan. Saudara terkasih dimanapun berada, Advent adalah penantian di tengah kegelapan. Kitab Yesaya ditulis dalam konteks penderitaan bangsa Israel. Mereka hidup dalam tekanan politik, ketidakadilan, dan krisis iman. Firman Tuhan tidak datang saat keadaan sudah baik, tetapi justru di tengah kegelapan. Secara teologis ini penting. Tuhan tidak menunggu dunia siap untuk diselamatkan. Ia datang ketika manusia paling tidak berdaya. Advent mengingatkan kita bahwa terang Kristus lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari penderitaan yang diresapi harapan. Penantian dalam Advent bersifat aktif, bukan pasif. Dalam tradisi teologi Kristen, penantian Advent bukan sikap diam tanpa arah. Penantian ini bersifat aktif dan penuh iman. Menunggu Tuhan berarti hidup dalam pertobatan, memperbarui sikap hati, mempersiapkan batin untuk kedatangannya. Advent bukan sekadar menunggu tanggal 25 Desember, tetapi menantikan kehadiran Kristus yang terus-menerus lahir dalam hidup kita. Yesus datang sebagai penggenapan janji, bukan sekadar simbol. Yesaya tidak berbicara tentang ide atau konsep, tetapi tentang pribadi.
seorang anak telah lahir untuk kita. Dalam teologi inkarnasi, kelahiran Yesus adalah puncak karya keselamatan Tuhan. Tuhan tidak menyelamatkan dari kejauhan, tetapi masuk ke dalam sejarah manusia, menjadi manusia, lahir sebagai bayi, rapuh, dan sederhana. Advent mengajak kita merenungkan kerendahan hati Tuhan yang rela masuk ke dunia yang berdosa demi menyelamatkan ciptaannya. Masa Advent menyucikan harapan Kristen berbeda dengan optimisme dunia. Harapan Kristen berakar pada kesetiaan Tuhan, bukan pada keadaan. Bangsa Israel menunggu ratusan tahun. Mereka sering jatuh, ragu, bahkan memberontak. Namun Tuhan tetap setia. Advent mengajarkan bahwa penantian panjang tidak pernah membatalkan janji Tuhan. Dalam teologi iman, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, hanya sering tidak sesuai dengan jam manusia. Advent mengarahkan kita pada kedatangan Kristus yang kedua. Secara teologis, Advent memiliki dua dimensi. Satu, penantian akan kelahiran Yesus di Bethlehem. Terus dua, penantian akan kedatangan Kristus kembali di akhir zaman. Karena itu, Advent adalah masa berjaga. Hidup orang percaya adalah hidup yang selalu siap, setia, dan berharap. Refleksi rohani, saudara-saudari, mungkin hari ini kita juga sedang menunggu jawaban doa, menunggu pemulihan, menunggu terang di tengah gelap hidup. Masa Advent mengingatkan kita, Tuhan sedang bekerja, bahkan saat kita belum melihat hasilnya. Mari kita tutup renungan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa, Tuhan yang setia, Engkau mengajar kami bahwa penantian bukan hukuman, melainkan proses pembentukan iman. Di masa Advent ini, ajar kami menunggu dengan hati yang bersih, dengan iman yang teguh, dan dengan harapan yang hidup. Jika kami lelah menanti, kuatkan kami. Jika kami mulai ragu, ingatkan kami akan janji-Mu. Biarlah kelahiran Kristus tidak hanya kami rayakan, tetapi sungguh kami alami dalam hidup sehari-hari. Mari kita sempurnakan doa kita dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita bersama, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat pelita hati. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.